I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Meta Fitriani. Pada video ini, saya akan memaparkan sedikit kajian teori tentang teori imperialisme budaya, atau yang sering juga disebut cultural imperialisme theory. Di mana video ini yaitu sebagai UAS mata kuliah sosiologi komunikasi. Teori imperialisme budaya muncul pada tahun 1960 sampai 1970-an, di mana teori ini muncul untuk memahami dinamika hubungan budaya baru pasca Perang Dunia Kedua, di mana perang ini terjadi antara Amerika Serikat di dalam Perang Dingin. Nah, apakah teman-teman mengetahui apa itu asumsi dasar teori ini? Jadi, asumsi dasar teori imperialisme budaya yaitu negara barat mendominasi media di seluruh dunia. Berarti mendominasi media massa pada Perang Dunia Ketiga. Selain itu, media memainkan peran utama dalam menciptakan budaya. Nah, maksudnya bagaimana? Budaya barat menggeser budaya asli. Contohnya, pada negara Indonesia, budaya barat menggeser kebudayaan Indonesia, sehingga kebudayaan barat yang jadi dominan di dalam kebudayaan Indonesia. Imperialisme budaya di Indonesia. Imperialisme budaya berdampak kepada industri. Yang terkena dampak yaitu 3 industri. Yang pertama, industri hiburan, industri mode, hingga industri kuliner. Nah, yang pertama, pada industri hiburan. Contohnya, bioskop dan konser musik. Keduanya pada saat sekarang ini sedang menjadi tren tak hanya bagi kalangan remaja, tetapi bagi semua kalangan. Tanpa kita sadari, tren kita menonton bioskop atau pergi konser itu merupakan budaya barat yang sudah masuk ke dalam budaya Indonesia. Yang kedua, pada industri mode. Tanpa disadari atau tidak, tren fashion pada saat ini adalah hasil dari imperialisme budaya. Yang ketiga, pada industri kuliner. Saat ini, kita tidak lagi makan makanan khas Indonesia. Namun, makanan-makanan dari negara lain sudah akrab di lidah kita. Nah, dari ketiga contoh industri yang berdampak tadi, dapat kita ketahui salah satu dampak besar dari teori ini yaitu timbulnya perilaku konsumtif. Nah, apakah teman-teman mengetahui apa itu perilaku konsumtif? Jadi, perilaku konsumtif yaitu suatu perilaku individu atau seseorang di mana orang tersebut membeli suatu produk atau suatu barang tidak lagi mengenai kebutuhan, namun hanya sebatas keinginan. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya, tren K-pop pada saat sekarang ini sudah mendunia. Salah satunya berdampak pada kebudayaan Indonesia. Tanpa kita sadari, K-pop sudah mendarah daging di kalangan yang menyukainya. Misalnya, seorang remaja menyukai K-pop, apakah itu BTS atau Blackpink yang mereka sukai, tanpa disadari. Misalnya, seorang idol yang mereka suka memakai suatu barang, di mana barang tersebut jika dilihat dari kebutuhan bukan sebuah kebutuhan yang mendesak untuk kita, namun karena merek yang dipakai oleh idol yang kita suka ini, tanpa kita sadari, bagaimanapun kita harus juga mempunyai barang tersebut.
Nah, dari contoh tersebut, kita sudah dapat melihat bahwa budaya barat ini sudah mendominasi kita. Tidak hanya itu, tidak hanya dalam gaya berpakaian, kuliner, dan juga hiburan. Saat sekarang ini, budaya Indonesia sudah tidak lagi menjadi terkenal karena kita sendiri, seorang warga negara Indonesia, sudah terpengaruh karena adanya budaya barat. Nah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan dari teori imperialisme budaya ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.